tidak hanya SKSPBR, tapi kami juga mengundang kepada seluruh elemen atau aliansi organisasi yang ada ormas ya, organisasi non pemerintah, itu akan kami undang. Nah, kami ini perkenalkan, ini Ibu Win sebagai wakil dari ketua. Kebetulan ketuanya salam ke Bapak, hanya sedang posisi sibuk dan tidak bisa ditinggalkan tugasnya, sehingga kami yang didelegasikan. Kalau Abah itu sendiri di Dewan Pembina, jadi ada di bawah Bapak Wakil. Nah, kalau ini Ibu Rida udah biasa, karena memang Ibu Rida di Dewan Penasehat. Kemudian Ibu Susan. Kemudian Neng apa? Iya, terus Ibu Fatima akan doser ya? Sebagai satgas. Ya, sebagai satgas dari SKSPBR. Kalau hari ini tidak pakai pakaian satgasnya Pak, dipakai pluralismenya, iya. Salam kompak selalu, baraya berbaraya. Itu singkatannya Pak. Bendahara, iya. Sekretaris SKSPBR. Iya. Nah, Ibu. Saya dengan Santi, kebetulan sebagai bendahara. Saya dengan Firman Pak. Saya di sini sebagai penasihat SKSPBR, dan ini juru kamera. Saya Kiting Pak, humas. Kawan-kawan di dalam SKSPBR ini menyatukan sikap dan ketegasan dalam upaya untuk kebersamaan. Jadi ini pluralisme. Aki-aki ini gitu ya. Anak muda masih remaja ya. Jadi pluralisme. Ya, pluralisme. Tapi juga setelah kami lihat ternyata ada juga Pak yang di luar agama Islam. Artinya bahwa organisasi ini adalah terbuka dan mayoritas Sunda. Karena Abah di dalamnya sebagai orang Sunda di seni budaya juga itu dikaitkan dengan itu. Jadi ini adalah orientasi kita ke depan. Barangkali dipersilakan kepada Ibu Win atau kepada siapa yang akan memulai menyampaikan. Baik, saya buka termin, enggak. Siapa dulu untuk mengantarkan, Ibu Win. Dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita sudah dikasih kesempatan bertatap bermuajah dengan Bapak Wakil Wali Kota kita, Pak Dedi Rahim. Insya Allah mudah-mudahan dengan kedatangan kita diterima dengan suka hati, senang hati, dengan kita sendiri di sini semuanya dengan bangga bisa ketemu langsung. Kalau saya berapa kali kemarin saya dari IPMI, sekarang dari SKSPBR Pak. Begitu ya, saya dari IPMI kemarin ya kita ketemu, nah sekarang dari SKSPBR. Alhamdulillah semua di SKSPBR itu kompak Pak. Semua ada. Mayoritas semua itu UMKM-nya, pegawainya, pertaniannya semua ada di SKSPBR. Keanggotaannya lebih dari 1000. Itu ada 10 grup ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya nanti setelah Milan ini mungkin kami untuk fokus ke program. Nah seperti itu. Tujuan hari ini adalah satu, kita silaturahmi, ada Milan, rencana Milan ya, yang kelima SKSPBR dan santunan anak yatim dan kaum duafa. 50 anak yatim, kaum duafa memang di Bogor ini kita melihat dari sisi menengah ke bawah memang banyak sekali ya para janda yang meninggal ya. Jadi benar-benar Masya Allah Pak, saya ngambil mungkin dari situ ya, nanti mudah-mudahan tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, wilujeng santen, hapunten lahir batin, Bapak pribados ngabring ngaluh ngabandaleun teu aya nu dijingjing kangge Bapak, mung abdi teh nyuhunkeun di kasihan petunjuk sareng wejangan ti Bapak. Semoga rahmat dan salam hadirat Allah Subhanahu wa taala kita semua yang hadir di sini diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, yang terutama adalah menjaga hati yang ikhlas. Terima kasih kepada Bapak Sesepuh yang sudah mau menerima kami, yang dari jam 3:30 tadi kami sudah ada di depan. Mungkin Bapak juga banyak yang berkunjung ke tempat Bapak ini, tapi kami dengan sabar sebagai anaknya
Satu, kami ingin bersilaturahmi karena dalam ajaran Islam silaturahmi itu mancangnya kita umur dan bisa awet muda. Nanti begitu. Amin ya Allah. Tadi meneruskan pembicaraan dari sesepuh kita Abah sama Abah Bu Win. Sesungguhnya di SKBBR yang kelima kita akan mengadakan di Pangrango 3 ingin berbagi kasih dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Bukan kami sahur Sunda nama balaga ya Pak, menit gaduh acis tapi menunaikan sahur gitu ya Pak. Sanes pribados Pak, tapi dah karena pribados teh orang Jawa Kupuin panggilan orang Sunda asli pingin merangkul mereka yang sesungguhnya harus kita rangkul. Kami mau mengadakan 50 anak yatim dan 50 kaum duafa dan para jamaah. Bahwasanya SKBBR ini sudah berdiri sampai detik ini, nanti tanggal 15 itu 15 ulang tahun kelima, sekaligus ingin memperkenalkan diri dan sekaligus ingin merangkul Bapak sebagai sesepuh kami yang ada di jajaran. Insya Allah Pak, apa yang saya sampaikan itu adalah amanah kami dari tim kami khususnya untuk para member dan anak-anak yatim, dan sebagian di member kami pun ada para janda yang harus. Dan Bapak bisa hadir pada acaranya hari hanya Pak. Kita tunggu Pak. Hanya sekarang itu ya? Atau sekarang? Atau bukan Bapak? Iya. Ya, jadi demikian Bapak Wakil Wali Kota Bapak Bangkol, bahwa kawan-kawan ini tidak dilihat dari sosok tapi potensi. Dan alhamdulillah mereka juga justru ketika tahun baru kemarin tidak ada hal yang boleh dikata yang keluar dari rel, tapi justru mereka sangat luar biasa. Yang kami harapkan justru IKM dan UMKM itu justru di tangan mereka juga bisa berhasil. Tapi nanti mereka udah berhasil justru akan memberi, akan ada istilahnya tangan di atas, dan ada yang menerimanya adalah kaum duafa itu sendiri. Itu yang kami harapkan, dan yakinlah Abah juga 100% yakin karena sangat tahu persis di mana mereka berada. Kita juga sudah menjajaki, ternyata potensi itu sangat luar biasa. Namun tadi ada hal yang harus dikerjasamakan dengan koperasi dan UMKM, nanti dengan distrik, dengan semuanya, karena potensi itu luar biasa. Mereka juga ada yang punya PAUD dan yang punya TK, namun kebanyakannya TK tadi, kebanyakan yang merana. Tapi justru walaupun bagaimana juga, insya Allah kita yakin ini tugas kita semua. Ibu dan bapak ini juga punya potensi, lalu kita juga punya kemampuan dari sudut kebijakan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Raden Haji Sumanta. Ya, pertama atur nuhun ya kasumpinganana silaturahmina tadi tas disalurkeun silaturahmi tiasa manjangkeun yuswa ya ngabuka pantau rezeki terusnya ya. Dan abdi teh antara sedih sama senang gitu ya. Senangnya dulu apa sedihnya dulu? Sedihnya aja dulu Pak. Sedihnya. Senangnya dulu aja. Senangnya dulu ya. Senangnya teh ya sore-sore ngelihat ibu-ibu masih semangat gitu kan. Padahal dandannya di subuh. Terus senangnya pikirannya positif semua. Jadi positif teh pokoknya nganggap semua orang tuh dalam keadaan senang ya gitu ya, ya kan. Jadi saya senyum gitu kan, nggak tahu hatinya mah sedih gitu kan. Gitu kan. Jadi pokoknya mah intinya terima kasih ya kehadiran, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa kita perpanjang ya, dan membawa kebaikan untuk semua. Yang kedua, SKS PBR ini tentu saya mau berharap begini, karena ibu-ibunya pada semangat, pada positif, maka nomor satu
yang harus jadi prioritas adalah bagaimana meningkatkan ekonomi anggota. Itu dulu. Jadi punten ulah hilap memperjuangkan ekonomi anggota menjadi prioritas. Baru setelah kitanya stabil, kitanya mapan, bisa membantu orang lain. Tadi yang Abah Aceh bilang, prinsip kita tangan harus di atas. Ya, terutama ini anggota SKS BBR juga harus sama prinsipnya. Jadi kalau saya dukung ya kegiatan tanggal 15. Kemudian tadi yang paling penting bagaimana nanti bisa SKS BBR ini bukan hanya satu kumpulan dari warga Bogor yang hanya membuang waktu ya, tetapi bagaimana memanfaatkan kebersamaan ini sebagai salah satu modal untuk bisa meningkatkan ekonomi kalau menurut saya. Ya, jadi tadi nomor satu bagaimana meningkatkan ekonomi, kemudian kita bisa membantu orang lain, itu aja dulu. Ya, kalau kita bicara program, mangga. Ya. Sekarang jangan ke depan lami ya, ke depan. Ya, jadi UMKM kan bisa juga karena program-program di Sprindak. Sekarang di Sprindak sudah bergabung dengan koperasi UKM. Tadinya 2 dinas, sekarang menjadi 1. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk tadi meningkatkan kemampuan berusaha dari anggota aja dulu. Jadi jangan kemudian waktu terbuang sia-sia, kemudian nanti tidak produktif. Ya, pokoknya intinya begini, ayo kita bersama-sama ya, SKS BBR ini kita besarkan, tetapi tadi dalam konteks bagaimana pemberdayaan ekonomi anggota, gitu aja dulu. Ya Pak. Ya, itu dulu sebagai wakil ketua, ya, sebagai penasehat itu tadi punya kewajiban itu. Nah, kemudian yang kedua, saya pengen juga begini, ini yang jumlahnya 1.500 ini dari 10 grup ya, paling tidak juga bisa berkontribusi pada hal-hal yang membantu program-program pemerintah. Ya, contoh begini, kita punya hasil survei, ya, data yang dilaksanakan berdasarkan survei dan kajian. 800 dari 2.000 orang Bogor, ya, kalau diakumulasi 800 dari 2.000 masyarakat Kota Bogor, penyakitnya teh opat. Pertama diabetes, kedua hipertensi, ketiga jantung, keempat stroke. 4. Ya, jadi kita sebagai apalagi tadi anggotanya banyak, siapa tahu bisa menjadi sarana untuk saling berbagi informasi. Nah, empat penyakit ini didapat dari mana? Dari jarangnya atau kurang senangnya masyarakat Bogor mengkonsumsi sayuran buah. Ya, kemudian juga kurangnya warga Bogor mengkonsumsi protein, baik protein nabati maupun hewani. Jadi ini data. Bayangkan hampir 50% dari warga Bogor yang tadi tidak senang mengkonsumsi, kemudian juga pola hidupnya tidak sehat. Apa pola hidup tidak sehat? Jarang berolahraga. Ya, kemudian mengkonsumsi minuman dalam kemasan atau kopi saset dan lain-lain. Udah, di mana kadar gulanya tinggi. Nah, kebersamaan ini paling tidak bisa memberitakan kepada saudara-saudara kita. Saya pengen kita tidak sia-sia lah. SKS BBR ini harus berbeda sama yang lain. Amin. Ya, berbeda dengan yang lain, memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat, memberitakan hal-hal yang mungkin harus dibangun ya dalam konteks pemikiran dan langkah yang dilakukan masyarakat. Kemudian yang ketiga, persoalan Bogor juga bukan hanya di masalah kesehatan tadi ya. Ini masalah-masalah sosial dan politik juga sangat, potensi peningkatan suhu politik juga sangat tinggi dan potensi perpecahan juga ada. Nah, jadi kita akan memasuki tahun politik ya, harus dijaga jadi kebersamaan tetap ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara urusan-urusan perpolitikan terjadi perpecahan karena mahal biaya recovery-nya gitu kan. Saya sih pesan politik yang santun ya, politik yang bermartabat itulah hal yang harus kita laksanakan bersama. Jadi tidak ada urusan isu atau gosip dan lain-lain, tetapi betul-betul semata-mata untuk kebaikan.
Mudah-mudahan masyarakat Bogor ini bisa terus menjaga kondusivitas, itulah intinya. Ya tidak mudah, urusannya banyak, persoalan banyak, tapi kalau kita kemudian terpecah belah, harganya mahal untuk memperbaiki. Ada banyak isu, soal segala macam disikapi dengan baik, ya, jangan emosional. Nah, itulah kunci, karena selama ini kan kemarin 0102 banyak sekali menjadikan perpecahan. Tapi kalau menurut saya ke depan tidak perlu lagi. Kita harus lebih bijak, ya, dan bagaimana politik santun, politik bermartabat itu harus kita lakukan bersama-sama. Jadi itu dari saya, ya, mudah-mudahan semua sehat. Saya bangga ormas ini, namanya sangat indah. Belum ada se-Indonesia hebat. Salam kompak selalu. Ya, kita memang harus kompak membangun kota Bogor dengan aman dan kondusif. Insyaallah. Kemudian juga kalau pencatatan di Kesbangpol sebenarnya bagi saya tidak menjadi masalah, karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun ormas itu belum punya SKT, dalam kata sekarang tidak boleh dihalang-halangi, apalagi kegiatannya positif dan mendukung pemerintah, kecuali ormas itu melakukan hal yang menggaukan timnas dan sebagainya. Itu urusan dengan penegak hukum, dan ini kegiatannya apalagi dengan anak yatim piatu dan sebagainya pasti positif. Pencatatan di Kesbangpol ini sebenarnya bagi ormas itu cukup baik, apalagi Kota Bogor sudah punya kerjasama MOU dengan Desain Manani NGO. Alhamdulillah kemarin di akhir tahun 2021 kebetulan perwakilan acara dan 2 kali kita gelar potensi produk ormas. Ternyata ormas-ormas di Kota Bogor itu sangat positif, bagus. Dan kita punya visi untuk ormas ke depan ini, ormas yang mandiri, ormas yang partisipatif, dan ormas yang bermartabat, dicintai oleh seluruh masyarakat. Amin. Dan alhamdulillah step by step dengan banyaknya pertemuan, banyaknya silaturahmi, ormas ini sekarang udah tingkat konfliknya juga alhamdulillah sangat menurun, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi konflik ormas. Dan ke depan ormas sesuai dengan pemberdayaannya harus dicintai, harus banyak aktif di masyarakat. Dan di tahun 2022 khusus ormas bukan kita ngumpul-ngumpul saja, kita mulai eksekusi. Di ormas ini kita kolaborasikan dengan OPD yang lain, tidak harus dipegang oleh Kesbangpol sendiri. Contohnya untuk ketenaga kerjaan, untuk tahun ini kita menyiapkan 450 orang untuk dilatih di BLK oleh Disnaker. Kemudian juga ormas yang membidangi pemberdayaan atau perlindungan anak perempuan itu dibina oleh Pendidikan dan ormas yang membidangi ekonomi nanti oleh UKM, koperasi dan sebagainya. Jadi kita klaster-klaster bahwa itu termasuk ormas yang dikenai lingkungan hidup itu nanti dibina oleh dinas lingkungan. Nah, jadi tidak semuanya dipegang oleh Kesbangpol. Jadi kita merubah mindsetnya untuk pembinaan ormas ke depan. Insya Allah nanti banyak ormas yang mandiri, tidak selalu berpatok kepada hibah, Pak. Kita harus kuat juga di APBD-nya, tapi benar-benar muncul keinginan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya ormas. Itu saja, Pak. Terima kasih.